Ta'awud bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya domah yu, kho patah kho, dal kasroh di, ain wawu sukun domah u, nun alif lam, tasdid patah nal, lam patah la, ha patah ha, yukhadi'unallaha, ya domah yu, kho patah kho, dal kasroh di, ain wawu sukun domah u, nun alif lam, tasdid patah nal, lam patah la, ha patah ha. Jadi yukhadi'unallaha, wawu alif lam tasdid patah wal, wal lam patah la, dal iya sukun kasroh zi, nun patah na, walladzina, hamzah patah a, mim patah ma, nun wawu alif sukun domah nu, amanu, wawu patah wa, mim alif patah ma, ya kho sukun patah yah, dal patah da, ain wawu sukun domah u, nun patah na, wa ma yahda'una, hamzah lam tasdid kasroh il, hamzah lam tasdid kasroh il, lam alif patah la, illa, hamzah nun sukun patah an, fa domah fu, sin patah sa, ha mim sukun domah hum, illa anfusahum, wawu patah wa, mim alif patah ma, wa ma, ya shin sukun patah yash, ain domah u, ra wawu sukun domah ru, nun patah na, wa ma yash'uruna, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Yukho ini ada patah berdiri ya. Ini dibaca 2 harokat ya, 2 detik, 2 ketukan. Namanya matobi'i. Apa? Matobi'i itu mat panjang, tobi'i asli. Dari sananya memang asli harus 2 harokat gitu ya. Ini yang pertama nih, ciri matobi itu pertama patah berdiri di atas selain hamzah. Kalau di atas hamzah namanya mad badal. Jadi matobi teh tandanya ada 4 ya, baru 1 nih ya. Patah berdiri di atas selain hamzah. Yukho ya, 2 harokat. Yukho di nah juga matobi ini. Ini 2 harokat sama, cuma ini tandanya domah bertemu wawu sukun. Apa? Domah apa? Bertemu wawu sukun. Apa? Domah bertemu wawu sukun. Ya, itu disebut mata. Seberapa harokat?
Dua harokat. Dua ya sama dengan kho nih. Jadi kho ini tanda pertama bata berdiri. Tanda kedua ini doma bertemu sukun. Yukhadi'unallaha. Nah, la juga ini mad tabi'i sebenarnya ya. Dibaca panjang dua harakat sama dengan kho. Tapi di ini mah alasannya li ta'zim. Yukhadi'unallaha wallazi zina. Ini juga ini mad tabi'i. Tanda ketiga. Apa ini nih? Kasrah bertemu ya sukun apa? Kasrah bertemu ya sukun. Ya, jadi di sekolah bisa ditanya Dian itu walazi apa nama hukumnya? Jawabnya mad tabi'i kata dia. Apa cirinya dia? Tubuh ada kasrah gitu ya. Bertemu ya sukun. Nah, itu benar jawabannya. Wallazina amanu. Nah, ini patah berdiri tapi tidak samjah. Kalau ada hamzah mah namanya mad badal. Apa? Mad badal. Mad badal bukan mad tabi'i. Ya. Di sekolah juga belajar ya, tapi gitu ya. Belum. Dia sampai belum. Itkom gitu. Udah. Nah itu. Jadi lebih lancar nanti kalau di rumah dengan bapak juga ya. Ini mamad. Tak badal nih ya. Pokoknya khusus ya kalau patah berdiri baik di atas maupun di bawah ya. Kasrah berdiri berarti di atas hamzah mah namanya mad badal. Kalau di atas selain hamzah, maksudnya di atas 27 huruf lainnya itu baru mad tabi'i. Amanu. No juga ini mad tabi'i. Sama dengan ya. Nah, ini tandanya apa? Doma bertemu wau sukunnya. Ini mad tabi'i ada berapa nih? 1 ya, 2, 3, 4, 5. Ini mad badal. Ini nih kelima ya. Ini mad badal. Wah, ma ini tanda keempat nih. Patah bertemu alif. Kan lupa bilang mad tabi'i itu tandanya ada 4 ya. Pertama patah berdiri di atas selain ya. Kedua doma bertemu wawu sukun. Ketiga kasrah bertemu ya sukun. Keempat ini nih patah bertemu alif. Ya. Alif mah nggak perlu disebut sukun karena alif itu selapnya sukun. Kalau yang berharakat bukan alif tapi hamzah. Ya, itu bedanya alif dengan hamzah. Alif mah selalu sukun, berfungsi sebagai pemanjang kayak di sini sebagai huruf mad. Pemanjang. Wa ma. Kalau nggak ada alif mah wa ma. Pendek berarti. Wa ma ya. Karena alif di depannya. Wa ma yakhda'una. Ini juga sama mad. Tandanya apa? Dom bertemu wawu harus sebutin itu. Karena wawunya kadang ada yang tidak sukun. Kalau tidak disukunkan wawunya berarti nggak panjang gitu. Wa ma yakhda'una illa ditahan ya karena ada tasdid. Agak lama illa lanya ini mad tabi'i. Patah bertemu alif. Tetapi nah ini nih ada perbedaannya. Kalau mad tabi'i bertemu hamzah, nah tapi ini bisa kalimah ya antara mad tabi'i dengan hamzahnya bisa. Jadi mad tabi'i di kalimah illa di kalimah pertama, hamzahnya di kalimah kedua anfusahum. Nah kalau mad tabi'i bertemu dengan hamzah itu ditambah. Asalkan 2 harakat ditambah 3 jadi berapa? 2 harakat ditambah 3 jadi berapa? 2 harakat ditambah 3 harakat jadi berapa? 5. Nah ini makanya ada tanda alif ini ya. Ini bukan harakat nih, ini mah tanda mad ya. Illa ya. Nah, itu mad tabi'i bertemu hamzah. Kadang ada yang 1 kalimah, kadang 2 kalimah. Ini 2 kalimah nih. Mad tabi'i di kalimat pertama, hamzah di kalimat kedua, jadi misah kalimah. Antara mad tabi'i dengan hamzah. Ini jadi disebutnya mad jaiz munfasil. Apa? Mad jaiz munfasil. Ya, jadi mad jaiz munfasil itu mad tabi'i bertemu hamzah ya. Terpisah kalimah ya atau misah kalimah. Kalau mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah itu namanya mad wajib muttasil. Ya, 6 harakat itu. Illa ang. Ini dibaca ang kenapa? Karena nun mati menghadapi fa. Setiap nun mati menghadapi fa itu namanya ikhfa. Apa? Ikhfa itu disamarkan bacanya bukan an tapi ang. Illa anfusahum wa ma apa ini? Mata patah bertemu a berapa harakat? 2 ya. Wa ma yash'urun. Nah yash'urun nah ini juga sama mad tabi'i ini. Doma bertemu sukun kan mad tabi'i, tapi ada huruf lain yang disukunkan mendadak. Nah ini nih nun kalau di waqaf harus disukun. Yang dibacana gitu harus dimatikan. Jadi setiap mad tabi'i bertemu huruf lain yang dimatikan mendadak itu harus 6 harokat
namanya mad arid lis sukun. Apa? Mad arid li Mad sukun. arid lis sukun. Wa ma yash'urun, harus 6 harakat. Tapi kalau disambung diwasal dengan ini ya, nah kembali ke matemi aslinya kembali dan nah harus dibaca. Wa ma yash'uruna fi qulub. Paham? Gampang kan jadi mah? Gampang. Kalau dipelajari gampang ilmu itu. Kalau nggak dipelajari ya susah, nggak bisa-bisa. Harus diajar dong. Ciri orang Islam yang baik itu dia mau ngaji. Itu kata hadis. Kata Nabi, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisatan, patah laka kata Nabi. Jadilah engkau seorang aliman, pengajar agama. Au muta'aliman atau pelajar. Ya, belajar agama maksudnya. Au musliman atau pendengar. Di YouTube ada ngaji dengar, di masjid ada ngaji dengar, di mana-mana ada ngaji seneng gitu. Au muhibban atau ketiga nggak sempet nih ngajar nggak bisa, belajar nggak sempat saking sibuknya misalnya, terus mendengarkan juga nggak sempat ya, jadi yang empat muhiban, pendukung pengajian, di mana ada yang ngaji pengajiannya benar, pelajaran tauhid, fikih, tajwid atau akhlak dibantu ya, bisa dibantu dikasih tempat, dibikinin masjid, dibantu biaya segala macam, itu muhiban, orang pendukung pengajian, itu semua masuk surga nih yang empat ini ya, pengajar, pelajar, pendengar, dan pendukung donatur. Nah ini yang kelima nih, nah ini masuk neraka nih. Ngajar enggak, belajar malas ya. Mendengarkan enggak mau, apalagi ngadukung gitu kan. Wah ini udah masuk neraka itu. Walaupun dia orang muslim tapi kan tidak ada ciri muslimnya. Islam itu kan hukum. Kalau orang mengaku Islam harus ada cirinya apa? Melaksanakan hukum. Apa hukum itu? Yang ngaji itu hukum Islam. Ngaji itu hukumnya wajib. Kalau orang Islam nggak mau ngaji, mana tanda keislamannya? Nggak ada. Ya, cuma ngaku aja nggak bisa. Islam cuma diaku, harus dipraktekkan kan? Ya, mana bukti kenapa? Islam tidak ngaji, kumaha tuh mal bisa. Dan kumaha beramal, amal teh kudu pakai ilmu. Tesah amal teh kudu ditolak langsung ke Allah. Aku luman bigori ilmin ya'malu a'maluhu marudatun la tuqbalu. Gitu kata ulama. Setiap orang ibadah memakai ilmu ibadah langsung ditolak. Langsung ditolak. Kasihan kan yang punya ilmu. Maka kita wajib ngajak kalau ada teman nggak ngaji. Bisa cara baik-baik. Jangan disindir biar mau gitu kan. Ya. Nah, sekarang dia ngaji ke bapak harus bisa. Kalau udah bisa gimana? Ngajar. Kan kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran setelah bisa diajarkan kembali gitu ya. Jadi kebanggaan nanti dia tuh, bapak bangga, ibu bangga, kan dapat pahala mereka itu karena dia ngajar juga. Karena ke depan itu mungkin orang makin banyak yang bodoh dia, karena kan di kita itu pelajaran agama itu oleh orang tua kurang. Mereka berpikir ngaji belajar itu cukup di sekolah. Ya mending kalau di sekolah diajarin yang gini ya. Mending kalau enggak kan udah celaka. Di akhirat ditanya orang tua. Ngajaran agama itu kemarin kita ditanya, itu disiksa orang tua. Anaknya juga nggak mau masuk neraka kan, karena nggak diajari orang tuanya. Berantem akhirnya di neraka. Anaknya nggak suka gitu orang. Di dunia mah nggak terasa. Di akhirat mah nggak penting ya buat dia. Di orang tua berantem sama anak. Dulunya masuk neraka. Karena orang tua nggak ngajar agama, anaknya juga nggak belajar gitu kan. Mending kalau anaknya ngerti, wah orang tuanya nggak sempat nih karena mungkin dia juga nggak bisa, kita aja hidang belajar sendiri kan, mencari guru belajar, dan dihadiahkan pahala belajar untuk orang tua. Nanti tuh dua-duanya selamat itu malah. Orang yang soleh itu begitu bisa menyelamatkan orang tua nanti. Bahkan kata hadis sampai 7 turunan ke atas, tolong semua sama dia. Maka dia harus jadi orang soleh ya. Jadi kegiatan kita yang memang tidak terlalu penting hindari sekarang, fokus belajar ngaji. Karena mungkin aja kelak dia itu udah besar, udah menikah, punya rumah misalnya di tempat yang tidak ada yang bisa ngaji, ya misalnya udah nikah punya rumah di mana misalnya di situ nggak ada yang bisa ngaji, udah suruh anak-anakku dia ke rumah dia, ajari ku dia gitu. Jadi dia jadi sentral agama nanti.
Ya harus siap kita itu, minimal ngejah mah harus bisa. Di agama itu dijaga dengan ilmu, dengan belajar dan mengajar ya. Sampai mana barusan? Tadi ya. Fikru Fa iya sukun kasrofi Fa iya